Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Sehari lagi tim nasional kita akan bertarung melawan Brunei di pertandingan kedua babak kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Dan pelatih kepala tim nasional Brunei Darussalam, Mario Rivera. Ini pelatih asal Spanyol, berusia 46 tahun, begitu sesumbar. Ya, artinya keluar dia punya bacot yang gede. Brunei ingin menang dan dia bertekad untuk membawa Brunei mengalahkan Indonesia. Setelah dalam pertandingan pertama dia sudah melihat tentang kelemahan Indonesia ya, dan kekuatan Indonesia termasuk. Nah, ini begitu yakin, begitu optimis, padahal kita tahu bersama di GBK Brunei digebuk habis, bahkan mencetak sebiji gol pun tidak pernah. Untuk bisa melepaskan tembakan sampai 5 kali pun tidak cukup buat mereka, apalagi bicara dengan on target. Nah, mereka kalah, digasak habis oleh tim asuhan Sintayong, ya, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Kalah 6-0 di pertandingan kedua di kandang mereka, bermain di Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Si Begawan ini. Mereka ingin menang. Saya pikir ini boleh-boleh saja, yaitu haknya dari Mario Rivera untuk bisa mengatakan. Pasti teman-teman semua juga sudah tahu, ya, bahwa kalau melihat di laga pertama kelihatan sangat sulit. Boleh orang bilang bahwa bisa terjadi. Jangan anggap enteng, benar. Tidak boleh meremehkan, tetap harus fokus. Tapi kalau melihat dari level bermain, Brunei sulit mengimbangi kita. Kalah segalanya. Kalau mereka hanya 15% penguasaan bola, kita 85% di laga pertama di GBK. Ini begitu jomplang, begitu jauh. Kalau mungkin masih 55, 45, 60, 40 masih bisa, tapi cuma 15%. Dan sepanjang babak dipaksa bertahan oleh pemain-pemain kita. Hanya sekali-sekali mengandalkan serangan balik. Nah, mereka ingin menang. Kalau mereka ingin menang, ya pilihan bagi Brunei, ya, Rivera sebagai pelatih harus bermain terbuka. Tidak boleh bermain tertutup atau bermain lebih dalam. Mereka kemarin bermain dengan 4-5-1. Hanya mengandalkan seorang Azam di depan. Dan penjaga gawang mereka itu jatuh bangun. Ya, Jaime Nyaring. Itu udah 6 kali, selain 6 kali itu dia banyak melakukan penyelamatan. Kalau nggak bisa lebih dari 6, karena kita ada 12 kali on target. Cuma 6, separuh kita bisa mencetak gol. Mestinya ada 12 kali kita bisa menggetarkan gawang Brunei. Sekarang Rivera ingin menang. Wah, itu saya bilang kesumbar dia luar biasa. Lalu apa tanggapan reaksi dari seorang STY? STY santai-santai aja, tenang-tenang aja. Dia yakin bahwa tim kita akan menang lagi. Ya, bahkan STY sudah mengatakan sejak datang pertama dan juga kemarin malam kan kita akan ada latihan. Ya, sudah 2 kali latihan sejauh ini dan hari ini juga sudah menyiapkan latihan bagi timnas. Tuh latihan di Pahang dan juga di stadion di kompleks di Belapan di Brunei. STY bilang ya dia senang ya mendengar kabar bahwa Rivera ingin menang ya, dengan tim asuhannya. Mereka ingin memberikan perlawanan dan berharap bisa mengantongi hasil positif melawan Indonesia. STY dengan dingin saja, ya silakan. Ya, bahkan STY ingin Brunei itu bermain keluar, ofensif, bermain terbuka. Ini akan jauh lebih baik kalau Brunei bermain ingin bertarung dengan Indonesia dan bermain bagus, itu yang diinginkan. STY mau ya, bahkan memotivasi Brunei untuk ayo kalian bermain dengan bagus, nah kita akan bermain jauh lebih bagus. Itu tanggapan STY. Ya silakan Anda bermain. Karena STY juga ingin melihat bahwa ada jual beli serangan di sana dan Brunei sebagai tuan rumah yang sudah kalah dengan defisit 6 gol ini harus bermain lebih baik lagi. Sehingga STY menyiapkan suatu game plan yang bagus untuk meladeni permainan terbuka dari Brunei. Tapi menurut saya, kalau Brunei bermain memilih, karena mereka kan ingin menang nih, ya, terbuka, bermain ofensif, itu bunuh diri. Kalah, secara kualitas mereka kalah, ya, kualitas permainan, kemudian head to head antar pemain itu mereka kalah pasti, dan mereka memilih untuk bermain terbuka. Ya, ini pilihan yang berat buat mereka. Bermain dengan dalam aja, bermain tertutup di GBK, di laga awal 12 Oktober yang lalu, mereka habis lawan kita. Apalagi kalau mereka main terbuka. Ini kan memberikan ruang kepada pemain-pemain kita untuk masuk. Kemarin itu
agak sulit memang, terutama di babak pertama ya, bagaimana untuk bisa menembus pertahanan walaupun ada 2 gol yang lahir di bawah 15 menit. Tetapi itu ada mengalami kesulitan. Nah, kalau mereka terbuka ini yang enak. Makanya STY menginginkan mengajak Brunei itu bermain lebih bagus lagi, menyerang dan akan dilayani dengan baik. Indonesia tidak akan bertahan. Itu sudah pasti. STY sudah menggaransi, menjamin bahwa tidak ada bertahan apapun, bahkan akan keluar menyerang. Nah, itu bagusnya. Kalau dua tim ini menganut permainan dengan ofensif, kita akan lihat siapa yang terbaik. Tapi STY meyakini bahwa timnya bukan hanya ingin mencari kemenangan. STY juga ingin mendapatkan hasil sama seperti di laga pertama. Kita bisa menang dengan 6 gol, bahkan lebih dari itu. STY mengharapkan bagi pemain-pemain ada perubahan. Sudah dijanjikan oleh STY, ada perubahan ya, dengan skema permainan atau dengan starting 11 yang akan ditampilkan. Mungkin ada 3-4 pemain yang akan coba ditaruh di laga melawan dengan Brunei ini, karena kita sudah punya modal kuat dengan 6 gol. Tetapi STY mengatakan tetap mereka akan fokus. Perubahan boleh terjadi ya, dengan beberapa pemain di pos baik di belakang, tengah atau ke depan. Tapi tujuan menghadapi Brunei adalah menang. Karena setelah ini STY fokus yang lebih utama adalah di bulan November. Itu bagi STY yang bilang bahwa mereka akan fokus untuk bisa menantang Irak ya, dalam pertandingan pertama yang dianggap ini pertandingan yang sulit, apalagi harus keluar kandang seperti dalam video tadi saya ya tadi pagi, di mana kita harus ke Baghdad untuk bertarung dengan Irak di sana. Nah, pikiran STY itu sudah ke sana, walaupun dia harus bisa mengatasi pertandingan kedua ini ya di Brunei, tapi 2 laga di bulan November itu harus dilewati dengan hasil yang positif. Artinya ini tidak boleh kalah. Kalau sudah bisa mengatakan lawan Irak dan lawan Filipina ketika kita menjamu Filipina. Nah, itu yang kita akan tunggu nantinya. Bagaimana respon dari tuan rumah? Apakah mereka mendengar apa yang diinginkan oleh STY, mengajak Brunei itu bermain jangan tertutup, terbuka, ayo. Ya, kami tunggu. Ya, Anda bermain dengan ofensif dan STY akan memberikan tentunya pelajaran buat Brunei ketika mereka coba untuk keluar ya, mengurung kita, dan kita akan ladeni mereka. Indonesia tidak akan bermain dengan cara counter attack, tidak akan bermain lebih bertahan. STY justru akan memainkan pemain-pemain dengan naluri serang yang tinggi. Kita tidak tahu siapa yang akan dimainkan di depan. Apakah tetap dengan Dimas Derajat untuk bermain dengan Dendi, ya, atau ada hoki di sana, atau Dimas bermain dengan Ramadan Sananta, karena dua pemain ini mencetak 5 gol dari 6 gol kita di pertandingan pertama, karena 1 gol itu dibuat oleh Rizky Ridho. Nah, 2 pemain ini, ya, Dimas hat-trick dan kemudian Sananta membuat brace. Apakah dua-dua ini akan dimainkan lebih awal? Kalau ini kan sangat menakutkan kalau dua-duanya langsung ditampilkan. Ya, kita punya Sadil Ramdhani yang bisa dimainkan. Mungkin saja Ricky Kambuaya akan main lebih awal. Nah, itu kita tidak tahu, ini urusan bagi STY. Klok dan Sandi akan mengiringi untuk masuk di posisi gelandang. Ya, pergantian-pergantian pemain kita akan masuk bertanya, siapa yang akan dia mainkan? Kalau Ricky dimainkan lebih awal tentunya ini kan bagus. Karena Ricky dalam pertandingan pertama bermain di babak kedua. Sain Patinama bermain di awal untuk menggantikan posisi Pratama. Ini juga oke. Atau di belakang ada pergantian. Misalnya Fakhrudin main bersama dengan Elkan, mengistirahatkan dulu Ridho. Ini bisa saja terjadi, kita akan tunggu. Atau Witan dimainkan lebih awal, katakan di sana. Ya, menarik juga Sadil tidak bermain lebih dulu. Banyak ya opsi-opsi yang akan dilakukan oleh STY dalam pertandingan nanti melawan Brunei. Tapi buat saya, ini saya ingin melihat ya apa yang dikatakan oleh Mario Rivera, pelatih Brunei yang ingin mengalahkan Indonesia. Ya, Brunei sudah tahu apa yang mereka lakukannya. Oke, kita tunggu nantinya bagaimana Brunei untuk bermain melawan kita dalam pertandingan kedua. Mungkinkah mereka terbuka, ofensif? Kita akan tunggu, karena STY menginginkan itu. Menginginkan Brunei itu menekan kita, menyerang secara terbuka, dan akan dijawab, dituntaskan oleh tim nasional kita dalam pertandingan besok nanti. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.